ini kami kelompok 6 akan memperhatikan tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan, Content and Dynamics of Income. Teman-teman, secara realita kita dapat melihat perbedaan misalnya masyarakat yang tinggal di bangunan elit dan bangunan yang kumuh. Kita bisa contohnya lihat dua sama jalan kaya. Kenapa sih ada perbedaan seperti itu? Itu disebabkan oleh perbedaan dari distribusi pendapatan masing-masing orang yang menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan. Tapi sebelum kami melanjutkan ke materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfandor Nadia Barat dengan NIM 4325. Perkenalkan, saya duduk di kanan tunai dengan NIM 325476. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 33 Terakhir, nama saya Gibran Jonathan Wijaya dengan NIM 63 Adapun materi yang akan kami sampaikan hari ini terdiri dari pengantar distribusi pendapatan, teori-teori distribusi pendapatan, pengukuran ketimpangan pendapatan, faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan, dampak ketimpangan, kemiskinan dan konteks pengertian, pengukuran kemiskinan, hubungan distribusi pendapatan dan kemiskinan, kebijakan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan serta ketimpangan. Baik, kita masuk ke materi pertama, pengantar distribusi pendapatan. Pertama, apa sih itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah cara pemerintah atau pemerintah dalam menyalurkan pendapatan. Misalnya itu berupa dan itu akan mengembangkan tingkat kemerataan dari penduduk sekitarnya, tingkat ketimpangannya. Makin besar pendapatan seseorang dan makin rendah pendapatan seseorang, maka ketimpangan antara yang kaya dan miskin akan terlihat. Dan ada pun tujuan mempelajari distribusi pendapatan yaitu untuk memahami tingkat keadilan ekonomi dalam masyarakat, menilai apakah pertumbuhan ekonomi mampu dinikmati secara rata, menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal, pajak, subsidi dan program sosial, mendeteksi adanya kesenjangan sosial dan yang berpotensi menyebabkan kemarahan ekonomi. Adapun konsep dasarnya terdiri dari pendapatan yaitu jumlah uang atau jumlah pendapatan yang diterima setiap individu, dan ada juga kekayaan total aset seperti tanah dan bangunan, dan aset cenderung lebih stabil daripada pendapatan. Dan yang ketiga, ketimpangan kondisi ketika terdapat perbedaan dasar seperti pendapatan kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, distribusi pendapatan itu dibagi dari dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer itu adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang dilakukan oleh hasil jerih payah sendiri. Misalnya itu ada upah, ada gaji, laba dan keuntungan, sewa dan bunga. Dan adapun distribusi sekunder itu merupakan tahap kedua dari distribusi primer, di mana pemerintah akan mengambil sedikit bagian dari orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk disalurkan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan yang lebih rendah, misalnya pajak. Dan pajak merupakan kebijakan menarik dan akan disalurkan melalui subsidi dan pembangunan. Nah, adapun teori-teori distribusi pendapatan terdiri dari teori fungsional yang berarti menjelaskan pendapatan terbagi dari tenaga kerja yang menerima gaji, modal yang menerima bunga, tanah yang menerima sewa, dan pengusaha yang menerima laba. Dan teori personal yang menjelaskan ketimpangan berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh individu dan rumah tangga. Pendapatan berbeda karena dari perbedaan pendidikan, kesempatan, serta jenis pekerjaan atau kepemilikan aset. Adapun teori neoklasik yaitu pendapatan seseorang yang ditentukan oleh produktivitas marginal, yaitu seberapa besar kontribusi mereka dalam memproduksi satu barang. Adapun teori Keynesian yaitu distribusi pendapatan yang mempengaruhi tingkat konsumsi, tabungan dan investasi oleh masyarakat. Dan teori human capital yang di mana pendapatan ditentukan oleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Semakin banyak pengalaman kerja seseorang, maka kecepatan dia untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi akan lebih tinggi.
Ketiga, kita masuk ke dalam ukuran ketimpangan pendapatan. Yang pertama, kurva Lorenz. Kurva Lorenz itu adalah grafik yang secara visual menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan suatu populasi untuk menunjukkan tingkat ketidakmerataan. Grafik ini memplot persentase kumulatif populasi di sumbu horizontal dan persentase kumulatif pendapatan kekayaan di sumbu vertikal. Semakin jauh kurva dari garis diagonal yang mewakili kesejahteraan sempurna, semakin tinggi ketidakmeratannya. Semakin dekat kurva dengan garis diagonal, maka semakin merata. Sebaliknya, semakin menjauh, maka ketimpangannya itu makin tinggi. Nah, yang kedua itu koefisien Gini atau Gini ratio. Rasio Gini itu adalah alat mengukur daya ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk didasarkan pada kurva Lorenz. Yaitu kurva yang koefisien Gini atau Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan antara secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis kurva Lorenz dibagi dengan separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada. Dengan rumus GR sama dengan 1 dikurang sigma FI dikali YI tambah YI kurang 1. Terkait dengan FI merupakan jumlah persentase penerima pendapatan kelas tinggi, YI merupakan jumlah kumulatif persentase pendapatan pada kelas YI. Nilai GR terletak antara 0 sampai 1. Bila GR 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan sama dengan yang lainnya. Bila GR-nya 1, artinya ketimpangan pendapatan sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu kelompok saja. Nah, yang ketiga itu rasio Kasnes. Rasio Kasnes adalah ukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan pendapatan kelompok yang dimana 20% kelompok orang kaya dan 40% kelompok yang lebih rendah, yang pendapatannya lebih rendah. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di satu populasi. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa seiring negara berkembang dari masyarakat agraris menjadi industri, ketimpangan pendapatan yang awalnya meningkat mencapai puncaknya lalu akan menurun karena mobilitas sosial meningkat dan kebijakan kesejahteraan sosial meningkat. Adapun rumus untuk menghitung rasio Kuznets yaitu diwakili dengan 20% pendapatan tertinggi dikurang 40% pendapatan paling rendah. Dan berikutnya dijelaskan sama saya Vincent. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor dari penyebab ketimpangan pendapatan. Nah, pengertian ketimpangan pendapatan itu adalah perbedaan yang tidak merata dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara suatu populasi, di mana kelompok masyarakat tertentu memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan masalah seperti inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan ketidakadilan. Pengukuran ketimpangan ini seringkali menggunakan alat seperti indeks Gini. Nah, kemudian kita akan menjelaskan faktor-faktor. Nah, faktor pertama itu adalah tingkat pendidikan. Pendidikan itu dapat menentukan kemampuan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin rendah juga pendapatan yang akan dihasilkan oleh orang tersebut, yang sehingga dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan. Kemudian yang kedua itu adalah akses terhadap sumber daya. Tidak semua orang itu memiliki akses terhadap modal, tanah, teknologi atau jaringan kerja. Nah, kelompok yang memiliki akses lebih banyak cenderung tetap kaya dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun menyebabkan tingginya permintaan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi di bidang teknologi, sehingga banyak pekerjaan buruh yang kehilangan pekerjaannya. Yang keempat, perbedaan kesempatan. Perbedaan kesempatan ke individu sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi, kondisi sosial, dan adanya diskriminasi tertentu dan terkoneksi. Seseorang dengan akses uang yang kecil akan tertunda. Kemudian yang terakhir, kelima itu adalah kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan program bantuan dapat mengurangi ketimpangan.
Tapi jika kebijakan itu buruk atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka ketimpangan akan meningkat. Kemudian yang kelima kita akan bahas dampak ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan itu bukan hanya perbedaan antara kaya dan miskin, tapi membawa dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan masa depan pembangunan perekonomian. Nah, yang pertama itu ada dampak sosial. Ketimpangan pendapatan itu memiliki dampak sosial yang luas. Nah, biasanya dampak itu meningkatkan kecenderungan sosial, kemudian kedua adalah menunjukkan peningkatan kesejahteraan, ketiga berkurangnya mobilitas sosial dan keempat pola hidup masyarakat yang berbeda. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi atau stabilitas negara. Ketimpangan pendapatan ini akan berdampak langsung terhadap stabilitas negara yang terbagi atas empat, itu ada turunnya daya beli masyarakat, kedua pertumbuhan ekonomi terlambat, ketiga peningkatan pengangguran, dan terakhir ketiga stabilitas ekonomi. Lanjut ada dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang merupakan hal yang sangat berbahaya bagi suatu negara yang mengalami ketimpangan pendapatan. Nah, contohnya dampak itu terbentuknya kemiskinan struktural, hilangnya produktivitas, kemudian pembangunan tidak berkelanjutan, dan terakhir adalah ketidakadilan. Selanjutnya akan dibahas bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kemiskinan terbagi menjadi konsep dan pengertian. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara dengan beberapa pemahaman utama yang saling melengkapi. Pertama, kemiskinan sering dikaitkan dengan kekurangan materi yang mencakup kebutuhan dasar seperti pangan sehari-hari, sandang, rumahan, dan pelayanan kesehatan. Dalam pengertian ini, kemiskinan merupakan situasi di mana terjadi kelangkaan barang dan layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Selain itu, kemiskinan juga dipahami sebagai kondisi yang menyebabkan kebutuhan sosial, termasuk kerajinan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Itu kemiskinan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan sangat kompleks sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi. Indikator yang banyak digunakan adalah indikator global dengan menggunakan pendekatan moneter seperti garis kemiskinan yang digunakan oleh World Bank dengan batas USD 1.25 Purchasing Power Parity atau BPP, atau melalui pendekatan konsumsi dasar atau basic needs yang digunakan pula di Indonesia. Selanjutnya, kemiskinan bagi menjadi dua, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan kesehatan. Kemiskinan relatif yaitu seseorang yang tampak miskin jika standar hidupnya berada jauh di bawah rata-rata penduduk lainnya, meskipun kebutuhan dasar yang terpenuhi. Selanjutnya ada karakteristik rumah tangga. Di antaranya yaitu yang pertama, aset sangat minim, yang kedua tingkat pendidikan rendah, yang ketiga pendapatan tidak stabil, yang keempat tinggal di daerah terpencil, yang kelima keterbatasan akses kesehatan, dan yang keenam pekerjaan informal. Yaitu penyebab kemiskinan di antara penyebabnya adalah yang pertama dengan pendidikan, tidak punya akses modal atau aset, yang ketiga lapangan kerja terbatas, yang keempat kondisi kesehatan yang buruk, yang kelima kebijakan yang tepat sasaran yang memang penimbangan dan kesempatan sosial. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengukuran kemiskinan. Terbagi menjadi nomor satu garis kemiskinan. Berikut adalah garis kemiskinan perusahaan dan pedesaan, yaitu batas minimum pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika pendapatan di bawah garis ini dikategorikan miskin. Perhitungan garis kemiskinan BPS menggunakan berdasarkan kebutuhan dasar atau cost of basic need, dan didasarkan pada survei sosial ekonomi nasional atau Susenas. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran bulanan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan penduduk dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Dan yang kedua ada Headcount Index atau HCI. Headcount Index adalah presentasi jumlah penduduk yang pengeluaran rata-rata per kapitanya per bulan berada di bawah garis kemiskinan atau GK dari total jumlah penduduk di wilayah tersebut. Adapun rumus perhitungannya yaitu rumus sederhana untuk menghitung Headcount Index atau HCI adalah sebagai berikut. HCI sama dengan Q per N dikali 100%. Yaitu keterangannya Q sama dengan jumlah
pada yang berada di bawah garis kemiskinan dan N sama dengan jumlah total penduduk. Terus selanjutnya saya akan memberikan oleh ketiga. Yang ketiga, indeks di dalam dan kewalahan. Indeks di dalam kemiskinan KPI mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks kewalahan kemiskinan atau P2 mengukur timbangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Yaitu diantaranya indeks di dalam kemiskinan atau P1. Konsep mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Interpretasi nilai yang lebih tinggi mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan yang berarti kondisi kemiskinan mereka semakin parah. Dan nilai yang lebih rendah yaitu menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Yang kedua ada indeks keparahan kemiskinan atau P2. Konsep dan memberikan gambaran tentang penyebaran atau pertimbangan pengeluaran di antara penduduk miskin sendiri. Dan saya ada interpretasi nilai yang lebih tinggi mengindikasikan pertimbangan yang lebih besar di antara penduduk miskin. Artinya ada perbedaan pengeluaran yang signifikan di antara kelompok miskin atau sebagai hak miskin, sebagai lainnya hampir miskin. Dan nilai yang lebih rendah menunjukkan pertimbangan pengeluaran yang lebih kecil di antara penduduk miskin. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Isa. Selanjutnya yang 8 itu hubungan antara distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketimbangan pendapatan yang tinggi biasanya yang memperburuk tingkat kemiskinan karena kesepakatan ekonomi tidak merata. Kelompok yang kaya cenderung lebih banyak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan jaringan. Tidak merata pendapatan dapat memperlambat penurunan kemiskinan karena mereka sulit mengejar ketertinggalan. Menurut Simon Kuznets, bahwa ketimbangan mengikuti putar balik, yang dimana pada tahap awal pembangunan ketimbangan terjadi. Namun setelah ekonomi kembali stabil, ketimbangan akan berangsur menurun. Yang selanjutnya yang 9 yaitu peran kebijakan dalam mengatasi ketimbangan dan kemiskinan. Yang pertama ada pajak dan subsidi. Pajak progresif membantu mendistribusikan dan distribusi pendapatan. Yang kedua itu subsidi membantu kelompok berpenghasilan rendah. Selanjutnya ada program jaminan sosial seperti bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan langsung tunai. Yang ketiga itu ada kebijakan tenaga kerja. Yang pertama seperti upah minimum, yang kedua pelatihan kerja, yang ketiga program penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya yang keempat ada pemberdayaan UMKM, memberikan modal, pelatihan, akses pasar untuk usaha kecil agar menjadi penopang ekonomi masyarakat. Kesimpulan presentasi ini yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan, di mana sebagian kecil masyarakat memiliki pendapatan lebih besar dibanding dengan kelompok lain. Ketimpangan dapat dilihat melalui kurva Lorenz dan koefisiensi Gini, serta dipengaruhi oleh pendidikan, akses sumber daya, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Ketimpangan yang tinggi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik, seperti rendahnya mobilitas sosial dan meningkatnya kesenjangan kesempatan. Kemiskinan muncul sebagai dampak dari ketimpangan dan terjadi karena keterbatasan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan aset produktif. Pengurangan ketimpangan dan kemiskinan memerlukan kebijakan terpadu seperti pajak yang adil, subsidi, tepat sasaran, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita kami berikan pantun supaya teman-teman sekalian tidak bosan karena terlalu panjang. Yang akan dibacakan oleh teman kami Islam. Belum cakep ya? Agak pasar membeli ikan. Cakep. Ikan segar dibawa pulang. Cakep. Terima kasih sudah kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sekarang. Oke, gambar. Oke, silakan teman. Silakan teman saya pertama Farah, yang kedua Pami, yang ketiga Muti. Teknologi
menjadi pemberontakan. Lalu teman kami Eka. Bagaimana pengumpulan kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah? Tolong sekali lagi. Bagaimana pengumpulan kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pemerintah? Baik. Atas pertanyaannya, izin berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Mohon perhatiannya teman-teman. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Bapak. Dia masih relevan karena dengan kurva ini masih digunakan untuk memahami hubungan output dan input dan masih menjadi dasar analisis produktivitas serta masih digunakan oleh AI. Dengan kata lain, AI masih berpatokan dengan kurva Kuznets. Ya. Ulang ya? Dia masih relevan karena kurva ini masih digunakan untuk memahami hubungan output dan input dan masih menjadi dasar analisis produktivitas serta masih digunakan oleh AI. Dengan kata lain, AI masih berpatokan dengan kurva Kuznets. Lagi enggak? Sudah pas belum jawabannya? Ya. Terima kasih. Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan saudara kami. Tadi pertanyaannya, menurut kalian apakah pengukuran indeks kemiskinan seperti HCI dan itu masih efektif digunakan pemerintah dan apa aspek sosial yang mungkin dilewatkan, itu kan? Ya, itu sangat efektif menurut kami karena dengan adanya perhitungan itu pemerintah dapat melihat betapa tingkat ketimpangan pendapatan yang dimiliki oleh tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ada. Dan yang dipertanyakan saudara, apakah aspek yang mungkin terlewatkan? Mungkin yang dilewatkan pemerintah ini adalah mereka yang lebih hidup di area yang paling umum, yang dimana mereka tidak dapat secara langsung terjun ke masyarakat untuk menilai seberapa tinggi tingkat kemiskinan mereka dan karena jumlahnya sangat banyak, sangat sulit bagi pemerintah untuk memprediksi mereka. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara pengukuran kemiskinan untuk evaluasi program pemerintah. Pengukuran kemiskinan digunakan pemerintah untuk menilai apakah program bantuan sudah efektif. Caranya adalah dengan melihat perubahan indikator seperti tingkat kemiskinan, indeks dalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta indeks kemiskinan multidimensi. Jika setelah berjalan jumlah penduduk miskin berkurang, jarak pendapatan mereka dari garis kemiskinan menyempit, senjangan antar penduduk miskin menurun, dan kualitas hidup meningkat, maka program tersebut dianggap berhasil. Pemerintah juga menggunakan data survei nasional seperti Susenas untuk memastikan dampak nyata di lapangan. Cukup. Terima kasih. Sekian pertemuan kami ucapkan. Kalau yang hijau itu Pak menggambarkan bahwa kesejahteraan yang sempurna, artinya yang hijau itu pendapatan masyarakatnya sudah setara. Kalau dia semakin jauh ke atas maka dia semakin setara gitu. Yang biru itu line of perfect equity, yang dia ke merataannya kalau yang menggambarkan yang ketidakmerataan yang tidak sempurna Pak. Jadi yang kalau ini yang hijau itu kemerataan yang sempurna, tapi kalau yang merah itu tidak merata aja Pak, ketimpangannya masih besar. Yang merah.
Nah, toleransi kurva itu Pak, itu batasnya Pak, batas dari yang biru sama yang merah, yang dimana dia akan jadikan nanti untuk perhitungan Gini ratio, perhitungan antara batasnya Pak, yang ketidakmerataan dan kemerataan. Nah, ketimpangannya mana? Dari gambar dulu itu ketimpangannya mana? Yang ketimpangan itu yang hijau Pak, yang dia semakin tinggi dia tidak merata. Tuh, bentar. Yang tidak merata itu Pak yang biru, yang dia semakin garis nol, dia tidak merata pendapatannya, makin besar ketimpangannya. Terus yang hijau itu dia makin merata, soalnya pendapatannya udah makin tinggi. Ketimpangannya yang jarak antara yang hijau dan yang merah itu ketimpangannya. Yang diikut kan ini kan Gini ratio koefisien kan. Yang koefisien kornya kalau lihat hasil ya itu ketimpangannya. Jadi berapa koefisien kan dari 0 sampai 1 kan. Kalau 0 sampai 0,3 itu kan dianggap pemerataan bagus gitu ya, pemerataan baik. Kalau dari 0,3 sampai 0,5 pemerataan sedang. Kalau 0,5 sampai 1 itu berarti ketimpangan tinggi gitu ya. Ya itu aja, nanti dikasih lagi. Ya Pak, nanti Pak. Sekian dari kami ucapkan terima kasih banyak.